Recording in progress. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, meski kita nggak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Nah, kita tetap bersyukur walaupun melalui Zoom, kita masih tetap diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat hebat. Oleh karena itu, mari kita pujikan bersama. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Teman-teman sekalian, ibadah hari ini kita mulai dengan satu buah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah sekalipun meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Amin. 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 Amin.
salam dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan beserta saudara. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita semua masih semangat memuji Tuhan kan? Yuk teman-teman yang di rumah tetap bangkit berdiri, kita sama-sama memuji, kita memuliakan namanya dan kita menaikkan syukur kita sambil bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Teman-teman dipersilahkan duduk. Nah, teman-teman, hari ini saya mau ajak kita untuk berefleksi. Kita semua pasti pernah kan bertengkar atau berkonflik sama teman, sama sahabat, atau sama keluarga kita. Mungkin ada salah paham atau ada masalah yang menyebabkan konflik itu. Tapi dalam berelasi, konflik itu pasti ada. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita menghadapi dan menanggapi konflik tersebut. Apakah kita sudah menyikapi dengan benar, atau kita malah terlalu egois untuk menyelesaikan konflik itu? Atau mungkin kita malah melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati sesama kita. Saat ini, ayo kita ingat-ingat, apakah masih ada konflik yang belum terselesaikan? Atau ada hati sesama kita yang sudah kita lukai? Bersama-sama, mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah
aku bercela, ampunilah. Tuhan, ini kami. Hari ini kami mau meminta ampun ya Tuhan, jika kami telah menyakiti teman kami, keluarga kami, maupun sesama kami. Terkadang kata-kata kami tidak sejalan dengan firman-Mu. Mungkin kami terlalu sombong, terlalu egois. Kami tidak mau merendahkan hati kami untuk memperbaiki relasi yang rusak. Tuhan, tolong sertai kami dalam setiap relasi yang kami miliki. Sertai kami agar kami bisa menjalin relasi dengan sesama dengan baik, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Teman-teman, kita adalah manusia yang berdosa, yang mudah sekali menyakiti sesama kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Ia setia mengampuni dan tidak pernah meninggalkan kita. Berapa kali pun kita datang kepadanya. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita pujikan bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap
Yuk teman-teman, kita semua bersatu dalam doa ya. Bapa, Engkau Allah yang setia, bahkan ketika kami sedang tidak setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan-Nya, meskipun kami seringkali meninggalkan Engkau. Bapa, tolong masing-masing kami hari ini, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia, yang akan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan menjadi buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan yang lemah dan terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau kiranya sembunyikan kekurangannya di balik salib Kristus. Biar Engkau yang makin besar dan hamba-Mu ini semakin kecil. Kami menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong baik kami yang berbicara maupun yang mendengar. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang setia kepada kami. Kami berdoa. Amin. Oke teman-teman yang berdiri boleh duduk. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan. Kita baca Alkitab dulu ya. Kita buka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 24. Nah ya, Matius pasal 5 ayat 22 sampai 24. Tapi Komik akan bacakan dari ayat 21 ya, karena satu konteks. Matius pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Komik bacakan buat teman-teman sekalian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah besar persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, thank you buat worship team. Terima kasih sudah mengiring kita di dalam peribadatan hari ini gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya Komik mau sapa lagi yang ada di Zoom. Shalom semuanya. Boleh nggak open mic, nggak apa-apa kok open mic. Shalom semuanya. Halo. Ini pada tidur apa gimana ya? Halo? Guys? Shalom, Gobis. Ya itu ada suaranya akhirnya. Ada ya, tipis-tipis tapi kedengeran ya. Oke, that's okay. Mungkin susah ya karena kita ini hari pertama akan mengadakan online ya. Biasanya kalau online kita ikutan PYC. Tapi hari ini kita dikasih kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan sama-sama di remaja ya. Oke, I'm so glad to see you here hari ini semuanya teman-teman. Dan buat nanti mungkin ini akan diupload yang nonton di YouTube. Halo juga buat semuanya, selamat beribadah, selamat hari Minggu ya. Oke, anyway teman-teman. Kalau boleh gitu ya. Ya ini Komik nggak bisa lihat orang-orang ya, tapi ya di sini cuma ada 2 layar, gak apa-apa lah ya. Oke, kalau teman-teman berkenan boleh lah ya layarnya dibuka, kameranya di open. Komik nggak bisa lihat kalian, tapi Komik akan senang kalau kalian ada di sana gitu ya. Oke, sebelum mulai khotbah, Komik mau cerita dulu hari ini ya. Hari ini Komik mau cerita, suatu kali, sebentar, ada sebuah ekosistem, aduh, jalannya cepet banget, aduh, ini udah mulai dari awal lagi. Oke, ya aku aja yang gerakin ya, thank you, Noel. Oke, satu kali ada sebuah ekosistem sungai air tawar gitu ya. Sungai ini ada di dekat sebuah hutan gitu ya. Dan di situ hiduplah 4 ekor hewan yang berdampingan gitu ya. Di sana ada seekor kerbau gitu ya. Wah, ada seekor kerbau yang dia makan di pinggir sungai, makan rumput, minum air gitu ya.
Di sebelahnya ada seekor keledai. Waduh, keledai yang anteng-anteng makan di sana juga. Mungkin dia memang terkesan lambat, terkesan agak bodoh, tapi dia lumayan kuat, biasanya dipakai untuk angkat-angkat barang. Nah, terus ada juga seekor kura-kura. Waduh, kura-kura ya. Berenangnya lambat, makannya lambat, jalannya lambat, semuanya lambat. Tapi untungnya dia punya cangkang yang bisa melindungi tubuhnya. Dan terakhir ada seekor hiu air tawar. Waduh, ini by the way gambarnya sangat tidak konsisten ya. Ada yang kartun, ada yang emot, maafkan lah ya. Itu ketemunya ini jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, hiu air tawar gitu ya. Berenangnya cepat, giginya tajam, siap menerkam pajak. Dan untungnya keempat hewan ini bersahabat karib. Jadi mereka biasa nongkrong di pinggir sungai gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol, mungkin minum kopi gitu ya. Mungkin begitu gitu ya. Satu kali datanglah segerombolan orang manusia gitu ya. Orang-orang ini mau tebang hutan di sekitar mereka dan pengen bikin villa ala-ala gitu. Waktu manusia ini lihat, ada 4 ekor hewan yang bersahabat nih deket-deket. Ini kayaknya gawat kalau mereka menyerang. Akhirnya manusia itu langsung berusaha untuk menyerang ke 4 ekor hewan ini. Melihat kegalakannya manusia gitu ya. Si hiu ini seperti dugaan kita gitu ya. Langsung buru-buru menyerang ke manusia. Langsung digigit lah salah satu orang manusia yang tinggal di situ. Tapi ternyata karena manusianya gerombolan, waktu si hiu ini menyerang, langsung ditembak, langsung diharpun gitu ya. Si hiu ini langsung meninggoy gitu ya. Di sisi lain, si kura-kura, dia langsung buru-buru masuk dalam cangkangnya. Berharap manusia gak akan bisa bunuh dia. Tapi dia gak tahu, waktu dia masuk ke dalam cangkangnya, tempurungnya itu, manusia itu langsung angkat dia dan bawa dia balik ke rumahnya, masukin di akuarium. Terpisahlah si kura-kura dari teman-temannya gitu ya. Nah, si kerbau gitu dengan kemalasannya, udahlah biarin aja lah. Memang sudah harusnya begini, kata si kebo ya. Udah kalau mati udah dijadiin sate kebo ada gak ya? Kayaknya gak ada sate kebo ya. Jadiin tongseng lah ya, tongseng kebo misalnya ada gitu ya. Terserah lah. Atau kamu mau pekerjakan aku juga gak apa-apa deh, kata si kebo. Dia pasrah, dia gak mau melakukan apa-apa, dia menjadi pasif. Dan merasa ya udah memang ini harusnya terjadi. Dan terakhir si keledai gitu ya. Nah, hewan ini ternyata kalau lagi marah, keledai itu makin dipecut, dia makin gak mau gerak. Jadi makin marah, dia akan makin diam gitu ya. Jadi ya gitu, dia akan terlihat diam, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan kemarahan. Teman-teman, cerita ini fiksi gitu ya, pasti gak mungkin kejadian nyata ada kura-kura berteman sama hiu, itu gak mungkin gitu kan ya. Nah, tapi Komik melihat masing-masing karakter dari 4 hewan ini, itu adalah bagaimana seseorang menghadapi konflik, teman-teman. Ada orang yang sifatnya kayak hiu. Dia kalau ketemu ada masalah, ada konflik gitu ya. Dia langsung agresif tanpa pikir panjang. Langsung buru-buru pokoknya hajar. Kalau berantem sama temannya biarpun dia yang salah, dia yang ngegas. Pokoknya makin keras suara dia makin menang. Gitu ya. Ini tipe-tipe orang hiu biasanya gak jarang berkata-kata kasar gitu ya. Gak jarang juga tindakan-tindakan kasar keluar dari sifat si hiu. Jadi waktu ketemu masalah, solusinya adalah siapa yang paling kuat, siapa yang paling agresif. Nah itu si hiu. Gitu ya. Ada juga orang yang sifatnya tadi kura-kura gitu ya. Waktu dia menghadapi konflik, dia langsung buru-buru masuk ke dalam cangkangnya, gitu ya, ngumpet gitu dalam cangkangnya gitu ya. Berharap konfliknya itu akan selesai kalau ditinggalkan. Berharap kalau aku masuk ke dalam sini, aku akan aman gitu, kata si kura-kura mungkin ya. Dia nggak mau cari masalah, tapi juga nggak mau menghadapi masalah. Itu sifat kura-kura. Ada lagi sifat kebo gitu ya. Waktu dia menghadapi masalah, menghadapi konflik gitu ya, dia jadi orang yang paling ya udahlah, ya mau gimana lagi. Memang saya orangnya begitu, memang dia orangnya begitu. Ya udahlah ya, terserah nggak apa-apa. Kalau memang harus begini ya begini. Pasrah banget dan orangnya cenderung pasif dan diam. Nah, nggak jauh beda gitu ya sama si kura-kura yang melarikan diri. Sifat kerbau ini kayak lebih manut aja. Ya udah wes, terserah wes, manut ya pokoknya. Nah, terakhir ada sifat keledai. Ini kalau ngambek gitu ya, kalau marah dia akan memilih untuk diam. Pundungnya tuh diem ya. Ini banyak banget di zaman sekarang gitu ya. Banyakan mendam ke dalam diri sendiri waktu ada masalah, nggak mau diomongin ke orang lain. Pas ditanya, "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa." Tapi hatinya menyala-nyala gitu ya. Hatinya marah sebenarnya. Tapi ya gitu. Jadi
kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Nah teman-teman ya, kemungkinan besar kita menghadapi konflik dengan keempat cara tadi gitu ya. Komik belum ketemu variasi yang lain, tapi kelihatannya 4 cara itu yang paling kelihatan gitu ya, yang paling sering terjadi. Ada orang yang menghadapi konflik, dia akan marah-marah, berusaha untuk ngomong kasar kalau dia menang dengan cara ngomong kasar. Ada juga yang kalau ketemu konflik malah kabur, nggak mau urusan, wes sudah tak tinggal, ntar juga kelar gitu ya. Ada juga yang kayak pokoknya diem tok, wes. Yang penting nanti selesai sendiri. Kalau mau apa yang terjadi ya terjadilah. Ada juga yang kayak tadi, diem tapi marah gitu ya. Nah, coba deh teman-teman mikir sebentar. Dari keempat contoh hewan tadi gitu ya. Baik nggak mau pakai contoh hewan, tapi contoh hewan ini menarik memang ya. 4 hewan tadi, kira-kira teman-teman tuh yang mana sih gitu ya? Teman-teman tuh yang kayak apa sih sebenarnya? Ya, oke ya, dipikirin dulu teman-teman yang kayak apa ya. Nah teman-teman, itu tapi kan cara yang digunakan oleh anak-anak dunia ketika menghadapi konflik. Nah gimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi konflik itu harusnya gimana sih? Nah firman Tuhan hari ini kasih tahu sama kita. Bagian yang kita baca itu tadi merupakan khotbah Yesus di bukit. Oh dia mengajar kepada murid-muridnya dan juga banyak-banyak orang gitu ya. Kalau teman-teman tahu inti dari kitab Matius itu adalah nggak connect ya. Inti dari kitab Matius adalah the kingship of Jesus gitu ya. Atau kerajaannya Yesus, bukan kerajaan kingdom, tapi sifat raja. Nah, thank you. Oke, the kingship of Jesus. Jadi bukan sifat bukan kerajaannya gitu ya. Kingship itu bukan soal kerajaan, tapi kerajaan, rajawinya Yesus. Jadi kalau baca Matius gitu ya, teman-teman harus baca dengan sudut pandang, oh ini si raja mau ngomong apa nih? Si raja mau melakukan apa nih? Begitu ya. Jadi kalau baca Matius, ntar teman-teman PA masing-masing misalnya, pikirkan dengan sudut pandang itu. Ini si raja mau ngomong apa? Si raja lagi bertindak apa? Gitu ya. Nah, di bagian yang kita baca ini, sang raja lagi menunjukkan kepada orang-orang soal apa yang dituliskan di hukum Taurat, gitu ya. Oh, di hukum Taurat dituliskan, dikatakan jangan kamu menyangka aku datang, kata Tuhan Yesus kan ayat 17. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, gitu ya. Orang-orang pikir, oh Yesus tuh datang buat meniadakan hukum Taurat, tapi bukan ternyata ya. Yesus itu berusaha untuk menafsirkan apa yang hukum Taurat tuh katakan sebenarnya. Jadi waktu dikasih ke orang Israel, mungkin banyak orang yang gak ngerti, ini hukum Taurat ngomong apa sih gitu ya. Apakah jangan membunuh tuh cuma sampai jangan membunuh misalnya gitu ya. Nah Yesus tidak mengubah isinya, tapi menjelaskan maknanya. Ini ibaratnya gitu ya, sang pangeran datang ke dunia, jelasin si papanya tuh ngomong cerita soal apa sih. Ngomong soal apa sih, perintah apa sih yang bapaknya tuh kasih. Nah inilah yang dikasih gitu ya. Makanya pas bagian kita baca tadi ada sebuah perkataan dimulai dengan kamu telah mendengar gitu ya, ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh gitu ya. Ini jelas gitu. Tapi kata Yesus apa nih ya? Bentar kita lihat kata Yesus. Yesus ingin bilang, kamu udah tahu soal hukum Taurat nih, jangan membunuh. Tapi maknanya gini, ayat 22. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah. Waduh, ini kok lompatannya jauh ya. Dari membunuh, kok tiba-tiba marah? Apa hubungannya membunuh sama marah gitu ya? Pas aku baca ini kok aneh pas pertama kali baca ya. Kok membunuh ke marah gitu ya? Yesus ingin bilang marah itu wajar, tapi ini yang penting. Kemarahan yang berkelanjutan itu membunuh perasaan orang lain. Waktu kita marah gitu ya, kita seperti kayak hiu tadi gitu ya. Kita mungkin ketika marah boleh, Yesus pun pernah marah. Tapi ketika kita marah yang, sampai ngomong kasar, sampai kita bertindak kasar, itu kan jadi kayak sifat si hiu tadi gitu kan ya. Yang malah sangat keras waktu ketemu konflik. Atau mungkin malah justru yang kayak si keledai. Keledai ini walaupun dia diem, dia sebenarnya membunuh perasaan orang yang dia diemin. Pernah dong didiemin, pernah kan pasti ngalamin didiemin. Terus kayak, kok gak enak banget ya. Kok rasanya dia tuh, ya gitulah ya. Yang pacaran kayak Kathleen Hans pasti mengerti sekali gitu pasti ya. Pernah pasti rasanya kayak didiemin tuh, aduh nyebelin. Dan itu kayak perasaan kita lagi dibunuh gitu istilahnya.
Nah teman-teman, itu dua-duanya, baik si hiu maupun si keledai gitu ya, mereka sama-sama membunuh. Kalau hiu itu tindakan langsung, kalau si keledai dia pasif agresif. Oh dia kelihatan diem, tapi hatinya marah sekali. Nah lalu dikatakanlah gitu ya sama Yesus, ini juga penting. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, dia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mungkin kita pas baca, ini kok aneh ya, cuma ngatain orang jahil, iseng doang kita sampai masuk neraka gitu ya. Nah tapi gini, kalau kita selidiki semuanya gitu ya, kata kafir itu bicara soal identitas teman-teman. Jadi soal identitas, kayak kita mengganti nama orang lain dengan identitas yang lain. Misalnya, Komik dikasih nama kan Michael gitu ya. Wah dipanggil sama orang lain, wah gembrot. Wah berarti orang itu sedang mencopot identitas Komik, dikasih identitas baru, gembrot gitu ya. Itu adalah contoh kita sebenarnya sedang membunuh identitas sesama kita. Waktu kemarahan kita sampai ke titik kita menghujat orang, itu kita sedang membunuh identitasnya. Apalagi di sini kita bicara soal kafir gitu kan. Kalau kafir itu jelas banget pasti kait aja sama kepercayaan. Apa yang kita percaya dibilang kafir. Makanya di sini Tuhan gak berkenan gitu ya. Lalu ini dianggap sebagai pembunuhan identitas. Lalu kata jahil, ini bukan iseng gitu ya. Kalau kita ngertiinnya wah ini orang iseng. Bukan iseng. Jahil ini kata aslinya mengacu kepada orang yang tidak berguna. Orang yang secara pikirannya, secara tindakannya, secara moralnya gak berguna. Wah jadi pokoknya orang yang paling ngoyong gitu ya. Paling tidak berguna manusia itu. Jadi penggunaan kata asli kata jahil itu penghujatan ke orang lain secara moral gitu ya. Jadi kedua kata tadi, baik kata jahil maupun kata kafir gitu ya. Di dalam bahasa Yunani artinya sangat jahat. Sangat amat jahat. Dan ternyata hanya diucapkan ketika seseorang lagi marah. Itu gak mungkin tuh tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba dia ngomong jahil gitu, gak mungkin. Itu pasti ketika lagi sangat marah, kata itu keluar. Nah jadi ketika dituliskan, kenapa sih harus sampai diserahkan ke neraka yang menyala-nyala? Tuhan pengen bilang gini, kalau kita marah pun, jangan sampai berbuat dosa. Apalagi sampai melucuti, mengubah identitas orang lain, dan bahkan menghina moralitas orang lain. Kalau sampai gak bisa kontrol mulut, kontrol tindakan ketika kita marah, kita harus cek lagi. Apakah kita tuh benar-benar udah mengalami penembusan dari Tuhan? Apakah kita udah benar-benar ngerasain anugerah Tuhan? Kalau udah kok hidup kita masih kayak yang lama. Kalau udah kok kita ngelihat ada orang yang jahat sama kita malah cenderung marah, gak bisa menahan diri. Dan kita cenderung untuk memaki dia, menghujat dia. Jadi ketika seseorang itu seharusnya sudah mengalami penebusan, anugerah penebusan dari Tuhan. Ketika dia marah, dia harus lihat, aku nih marah kenapa ya? Marahku ini sesuai gak ya sama marahnya Tuhan? Marahku ini sesuai gak ya sama marahnya Bapa? Atau marahku ini karena aku mementingkan egoku sendiri? Nah gitu ya. Jadi marah itu juga ada marah yang kudus gitu. Kayak Yesus yang pas lagi dia menyucikan bait Allah, itu marah yang kudus. Karena dia melihat orang-orang berjualan di mana-mana. Di tempat orang yang seharusnya beribadah. Wah itu betul-betul Tuhan marah. Karena itu melanggar apa yang menjadi kekudusan. Nah gitu ya. Kasus terakhir di ayat 23 sampai 24. Ini terlihat ciri-cirinya si kerbau dan kura-kura gitu ya. Wah kalau ada konflik udah dipendem aja. Dipendem aja pokoknya. Diemin aja gak usah diurusin. Ntar juga selesai sendiri. Selesai sendiri gitu ya. Makanya dikatakan kan, ya udahlah. Makanya teringat. Dia bilang dikatakan, jika engkau mempersembahkan persembahan dan engkau teringat. Itu kan menunjukkan kalau berarti masalah itu udah didiemin segitu lamanya. Udah dibiarkan sebegitu lamanya. Jadi ya kita nggak boleh sebenarnya begitu. Karena teman-teman waktu teman kita bersalah sama kita dan kita tidak mau menegur misalnya, gitu ya. Itu kan Yakobus pasal 4 ayat 17 bilang gini, barang siapa tahu bagaimana harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Dia tahu apa yang dilakukan temannya salah tapi dia nggak tegur, itu pun berdosa. Dia tahu bagaimana seharusnya berbuat baik tapi dia nggak lakuin, itu pun berdosa. Teman-teman, kalau masalah nggak diurusin, itu nggak akan jadi makin kecil, gitu ya. Makin nggak diurusin sebuah masalah, masalahnya akan makin besar, makin belibet, makin rumit. Ibaratnya kayak kalau kita nonton kartun dulu gitu ya, wah dikejar-kejar sama bola salju dari kecil, wah bola salju lama-lama jadi besar gitu ya, sampai akhirnya bruk nempel gitu, misalnya kartun Tom and Jerry aku nonton ya. Kayak
Kayak gitu loh, maksudnya dari kecil ya masalahnya mungkin kecil aja. Tapi kalau kita diemin, itu ada snowball effect yang akan terus berputar. Dan lama-lama masalahnya akan menjadi makin ribet, makin sulit teman-teman. Makin rumit. Kita pikir kita bisa lari, tapi ternyata waktu kita lari dari masalah itu malah jadi makin besar dan bergulung-gulung. Dan akhirnya yang rugi siapa? Kita sendiri kan. Makanya Tuhan bilang di sini ya, kalau kamu beribadah dan kamu teringat gitu ya, akan ada masalah sama saudaramu. Di sini kata beribadah itu dipakai kata mempersembahkan persembahanmu, gitu ya. Biasa orang di sini mempersembahkan korban itu bicara soal pengampunan dosa gitu ya. Maka di sini bilang, kalau seandainya kamu belum bisa mengampuni sesamamu, masih ada unek-unek, beresin dulu. Itu kan berkaitan sama pengakuan dosa. Jadi kalau ada orang yang mempersembahkan korban kan biasa untuk ditebus. Sekarang ini. Bentar ya, oke. Kita minta ditebus sama Tuhan. Kita seringkali berdoa minta Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi kita tidak mau mengampuni sesama kita. Karena buat Tuhan gitu ya. Gimana kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau saudaramu yang kelihatan kamu gak mengasihi dia. Kita mau beresin hubungan sama Tuhan, tapi sahabat kita tolak. Kita mau beresin hubungan sama Tuhan, tapi relasi sama teman-teman kita, krisis, konflik sama teman-teman kita gak mau beresin. Jadi pertanyaannya kan gimana? Gitu ya, gimana menghadapi konflik? Kita gak boleh agresif kayak Ayub, tapi kita juga gak boleh diem dan marah kayak keledai. Kita juga gak boleh lari dari konflik kayak kura-kura, ataupun cuma diem pasif kayak kerbau. Teman-teman, satu pengajaran Yesus yang berkaitan sama topik kita hari ini. Kita perhatikan Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat ke-9 ada di teks ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Teman-teman, membawa damai di sini ya. Tuhan gak pernah minta kita orang Kristen itu menjadi pencari damai, peace seeker. Enggak, Tuhan selalu bilang sama kita, kamu harus membawa damai. Orang zaman sekarang cari damai di mana-mana. Cari damai, healing, lama-lama hilang. Orang berusaha ikut yoga, semedi ini itu, cari kedamaian. Tapi Tuhan gak mau sekedar kita cari kedamaian. Tuhan gak mau kita cuma sekedar jadi peace seeker. Dia mau kita jadi peacemaker. Karena buat apa, pertanyaan aku gini, buat apa kita cari kedamaian? Kalau sang sumber damai itu yang justru datang cari kita. Kita gak perlu cari kedamaian di dunia ini. Please, Tuhan udah kasih kedamaian yang sejati teman-teman. Bukankah Kristus mati di atas kayu salib itu bawa damai buat kita? Ini kalau teman-teman perhatikan gambarnya adalah di tengah-tengah ada salib Yesus, selalu ada seperti yang tersobek gitu ya. Ini gambaran bagaimana kematian Yesus itu menghilangkan batasan gitu ya, menghilangkan batasan yang seharusnya kita miliki gitu. Tadinya kita gak bisa datang langsung kepada Bapa. Bahkan orang mau datang ke Bapa bisa langsung mati. Tapi ketika di tempat ini Tuhan berikan kita kesempatan. Tuhan udah tebus kita. Sang Raja Damai itu udah datang buat kita. Kematian Yesus di atas kayu salib itu merobek tirai penghalang itu. Sekarang kita bisa ngobrol sama Tuhan di mana aja kan. Teman-teman, kematian Kristus itu sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Dan seharusnya membuat kita juga mendamaikan diri dengan sesama kita. Kita gak perlu jadi peace seeker, ya. Karena kita sudah dapat peace dari Tuhan. Kita gak perlu cari damai, karena kedamaian yang sejati udah ada dari Tuhan. Tapi kita diminta jadi peacemaker. Terus sekarang harus gimana gitu kan? Pasti teman-teman akan selalu bertanya, loh ya udah harus gimana sekarang kok? Pragmatis anak-anak zaman sekarang, maunya cepat, maunya apa nih sekarang yang harus dilakuin? Jadi gini, kalau ada konflik, hadapi bukan dengan agresif, apalagi pasif. Jangan hadapi konflik secara pasif, apalagi agresif. Hadapilah sebagai pembawa damai. Jadi bukan kayak hiu yang mencak-mencak, apalagi kura-kura yang kabur gitu. Tapi jadilah seperti Yesus. Jadilah seperti Yesus yang mau mengampuni bahkan ketika orang-orang membenci dia. Yang mau menyatakan kebenaran meskipun itu bukan hal yang mudah. Jadi teman-teman, hari ini kalau kita punya permasalahan, ada konflik, ada unek-unek, ada persoalan yang mungkin kita belum bisa selesaikan. Komik hari ini mau ajak teman-teman untuk boleh selesain sama Tuhan. Ini bukan perkara mudah, bahkan mungkin sulit buat sebagian orang teman-teman. Ada yang selama ini udah terbentuk pola-pola kayak hewan-hewan tadi.
hiu, kerbau, keledai, dan kura-kura. Dan yang tadi Catherine bilang, manusia gak akan pernah bisa terlepas dari konflik. Dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berdiam tapi gak diam. Beda ya berdiam sama diam ya. Kalau diam itu kita tidak mau bergerak, statis. Ya, stay statis gitu ya. Berdiam itu artinya kita menenangkan diri. Waktu kita mengalami marah gitu ya, kita mengalami konflik, terus kita ngerasa aduh marah, kesel, orang itu jahat sama kita. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kita mengeluarkan tindakan yang tidak sepantasnya. Lebih baik kita berdiam. Kita menenangkan diri kita berdoa minta Tuhan kasih ketenangan dan kesabaran. Kita berefleksi sama Tuhan, berdoa Tuhan kasih aku ketenangan dong. Supaya aku walaupun marah aku bisa tetap melihat apa yang mau Tuhan kerjakan. Mungkin kita pernah doa gini sama Tuhan, Tuhan waktu kita buat orang yang kita pernah doa buat orang yang kita sakiti misalnya. Aku gak tahu pernah atau enggak. Tuhan lembutkanlah hatinya supaya dia mengampuni aku dan mengasihi sesama lebih sungguh. Mungkin ada orang yang pernah berdoa begitu ya. Oke, itu betul. Kita mendoakan orang yang kita sakiti, betul. Tapi gak boleh berhenti sampai di situ. Kita juga perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku dan lembutkanlah hatiku. Supaya aku bisa dengan lapang dada meminta pengampunan, memohon maaf kepada mereka yang aku sakiti. Teman-teman, meminta maaf itu bukan perkara mudah, bukan? Itu bicara soal pride. Ada orang yang bahkan berpikir, kalau gue minta maaf duluan, gue lebih rendah daripada dia. Tapi bukan itu. Itu memang berat, itu memang sulit. Dan itu memang harus kita lakukan. Gitu. Kita berdiam minta pengampunan Tuhan. Dan kita juga memohon supaya Tuhan yang lembutkan hati kita. Begitu juga yang disakiti. Kita juga mungkin berdoa buat dia. Kita harus berdoa buat dia. Tuhan lembutkanlah hatinya supaya dia mau minta maaf sama aku. Tapi juga gak berhenti sampai di situ. Tapi juga bilang Tuhan berikan aku keberanian dan hati yang mengasihi. Supaya aku juga berani menghadapi masalahku. Itu berdiam. Kita minta hikmat sama Tuhan. Kita gak langsung brek, hajar. Atau kita cuma sekedar diam dong. Enggak. Berdiam. Ya, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, hadapi tanpa agresi. Agresi itu dengan menggebu-gebu gitu ya. Bukan kayak hiu yang mencak-mencak marah-marah, datang marah-marah gitu ya. Tapi datang ketika kita mau meminta pengampunan ataupun kita mau mengampuni, datanglah dengan hati yang lembut. Kalau disakiti bersedia buat direkonsiliasi. Kalau disakiti bersedia buat Tuhan ubahkan. Apakah yang salah harus selalu datang duluan? Enggak. Bisa jadi orang yang datang, bisa jadi yang disakiti itu malah bisa jadi orang yang menyakiti itu nggak sadar kalau dia salah. Bisa jadi banget. Jadi bisa aja orang yang disakiti itu datang dengan kondisi tenang, terus bilang langsung sama dia, sorry, aku nggak suka tindakan kamu waktu itu. Aku nggak suka perkataan kamu waktu itu. Boleh nggak kita beresin? Aku nggak sukanya di sini. Gitu. Jadi berani bicara walaupun mungkin kita yang disakiti. Karena bisa aja memang dia nggak ngerti apa yang disalahnya dia. Toh kita kan sama-sama murid Kristus, sama-sama belajar, sama-sama mungkin jatuh bangun, sama-sama masih bisa berdosa, sama-sama bisa menyakiti orang lain. Jadi pandang saudaramu, rekanmu, temanmu itu sebagai rekan bertumbuh. Teman-teman, yang satu hal yang aku percaya gitu ya. Teman-teman di sini pasti rindu sekali untuk mengasihi Tuhan. Dan itu bisa terwujud dengan teman-teman mengasihi sama dulu. Jadi hari ini kita belajar soal konflik gitu ya. Yang pertama tadi aku bilang ada banyak orang cara menghadapi konflik. Dunia itu begitu banyak ngajarin cara untuk menghadapi konflik. Tapi kita sebagai seorang murid Kristus hadapilah konflik sebagai pembawa damai. Bukan sekedar pencari damai. Ya. Caranya dengan kita, tadi aku bilang yang pertama kita harus
berdiam tapi tidak diam, minta hikmat, minta pertolongan Tuhan, berusaha untuk cari tahu apa yang mau Tuhan kerjakan, berusaha untuk berbicara sebagaimana Tuhan mau bicara. Dan yang kedua, hadapi tanpa agresi, nggak perlu marah-marah, nggak perlu dengan kasar, tapi dengan kasih. Kita menegur, mengalami semua itu, menegur, menasehati, semua dasarnya harus kasih. Bukan untuk keuntungan kita pribadi, tapi karena kita betul-betul mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan berkati dan menolong kita semua untuk menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih udah ingatkan kami bahwa hidup kami pasti mengalami konflik. Tapi bagaimana kami menghadapinya, kami perlu menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Karena jujur Tuhan, mengampuni dan minta maaf itu adalah satu hal yang sulit. Tuhan yang kiranya menolong kami menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jika teman-teman hari ini ada yang memiliki konflik, Tuhan yang kiranya boleh menolong supaya melembutkan hati dari masing-masing orang. Melembutkan hati dari masing-masing anak-anakmu di tempat ini. Supaya mereka bisa mengatasi konfliknya, mengatasi unek-uneknya bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan pada sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi kita akan berdoa syafaat ya. Teman-teman boleh duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk ibadah yang masih kami bisa selenggarakan meskipun sederhana, meskipun secara online, tapi kami mengucap syukur Tuhan karena kemudahan teknologi yang Tuhan berikan pada hari-hari ini, sehingga kami meskipun dalam kondisi yang tidak bisa bertemu tatap muka, kami bisa menikmati Tuhan, kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami Tuhan saat ini berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang mengalami COVID atau penyakit yang lain. Bapa Tuhan, Engkau yang kiranya boleh memelihara masing-masing dari anak-anak-Mu. Di tengah-tengah setiap kelemahan tubuhnya, kelelahannya, sakit penyakitnya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk bisa menjamah masing-masing dari anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, tangan-Mu cukup untuk boleh menopang mereka. Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 kasusnya terutama di Indonesia saat ini. Ketika kasus di gelombang ketiga ini mulai naik lagi Tuhan. Tapi kami percaya Allah, Engkau Allah yang setia. Yang biarpun kami mengalami apapun, kami percaya Tuhan semuanya ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Engkau kiranya Tuhan boleh beranugerah, berkasih karunia, supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Kami mengingat begitu banyak kerinduan anak-anak muda, teman-teman kami yang boleh beribadah bersama-sama secara langsung. Tuhan yang tetap tanamkan semangat itu, tanamkan api itu dalam diri mereka. Sehingga sungguh-sungguh persekutuan bersama dengan Tuhan adalah kerinduan mereka yang sejati. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bagi segala pergumulan kami di saat ini. Di sekolah, di rumah. Mungkin masih ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami ucapkan,
yang gak bisa kami ceritakan Tuhan. Tapi kami percaya dan kami yakin Engkau Allah yang mendengar sampai ke kedalaman hati kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dan hati kami. Engkau kiranya boleh mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami di tempat ini, di Surabaya, di tempat kami tinggal, maupun di Indonesia. Tuhan, Engkau yang kiranya boleh menolong setiap anggota pemerintahan. Dalam apapun yang mereka putuskan dan mereka lakukan, kami percaya itu semua ada campur tangan Allah di dalamnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buat semua yang ada dalam hidup kami mau serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Mari kita memberikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang disediakan. Mari kita nyanyikan bersama refrennya. Syukur bagimu Tuhan.
kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan. Tuhan terimalah dan Tuhan pakai untuk memperluas kerjaan-Mu di dunia ini. Semoga persembahan kami dapat berguna untuk pekerjaan-Mu, untuk semua kebutuhan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya teman-teman, sebelum kita menutup ibadah ini, ayo kita foto dulu yuk. Boleh tolong on cam semua ya. Nanti Noel yang screenshot. Hah? Oh ya, oke. Bisa tolong on cam teman-teman, sebentar aja. Yang screenshot siapa ya? Emily. Hah? Oh ya, hitung ya Mil. 1, 2. Oke lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Lalu selanjutnya ada sedikit pengumuman tentang fellowship ya dari Dimas. Oh enggak jadi. Oke. Hah, kamu? Boleh di share screen? Nanti ada. Jonah. Sebentar. Oke, jadi teman-teman, nanti di hari Rabu ini tanggal 23, sama seperti tanggal 9 kemarin, nanti kita bakal adain Bible Study Day. Jadi untuk temanya ini adalah How to Feel the Holy Spirit, yang diadakan nanti lewat Zoom juga, terus jam 8 malam teman-teman. Jangan lupa untuk hadir. Nah, terus juga nanti tanggal 26 hari Sabtu, kita juga bakal adain hangout. Jadi nanti bakal ngapain aja? Kita nanti bakal nonton bareng sama main bareng. Jadi lewat Zoom juga itu. Jadi gitu aja. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan kembali menjalani kehidupan kita masing-masing. Selama seminggu ke depan dan seterusnya, mari kita selalu belajar untuk meresolve konflik-konflik kita dengan sesama. Tuhanlah yang bisa membantu kita. Maka marilah kita meminta kepada Tuhan untuk menjadikan kita satu dan hidup dalam kasih-Nya, agar kita bisa memberitakan kasih-Nya kepada dunia. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri
kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Teman-teman bisa bangkit berdiri. Dengan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Teman-teman, ibadah kita segera selesai, tapi ibadah kita yang sesungguhnya dimulai setelah ini. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman persilakan untuk saat teduh sejenak. Happy Sunday semua. Apa ini?